Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas materi tentang rekrutmen. Perkenalkan, nama saya Ganesha Putra Pramudiva, dan anggota kami Balkis Puspita, Bintang Fazri, Fitria Kamidatul, dan Imro'atus Salika. Berikut pembahasan yang dibahas. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Yang kedua, tujuan rekrutmen. 3. Hambatan dan tahapan rekrutmen. 4. Teknik dan sumber rekrutmen. 5. Analisa jabatan. 6. Deskripsi jawaban. 7. Seleksi karyawan. 8. Penempatan kerja. 9. Studi kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen menurut Faustino Cardoso Gomez merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk bekerja dalam dan oleh suatu organisasi. Menurut Schermerhorn, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Rekrutmen yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Next. Oke, yang kedua, tujuan rekrutmen. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kedua, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Jadi, kesimpulan dari inti tujuan rekrutmen sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya yang sesuai dengan posisi jabatan dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ialah hambatan dan tahapan rekrutmen. Next. Hambatan rekrutmen menurut Hasibuan, yang pertama ialah kebijaksanaan perusahaan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen seperti kompensasi, promosi, status karyawan, kesejahteraan, dan lainnya. Yang kedua adalah persyaratan jabatan. Dengan semakin banyaknya syarat yang diajukan oleh perusahaan, maka jumlah pelamar yang akan mendaftar akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ialah metode pelaksanaan rekrutmen. Semakin terbukanya metode rekrutmen, maka akan semakin banyak pelamar. Yang keempat adalah kondisi pasar tenaga kerja. Bila penawaran tenaga kerja yang ada semakin banyak, maka semakin banyak pelamar kerja yang serius akan mendaftar. Yang kelima, solidaritas perusahaan. Ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan eksternal. Bila suatu situasi perekonomian sedang berkembang dengan pesat, dan persaingan sangat banyak akan membuat jumlah pelamar semakin sedikit. Adapun hambatan yang lain. Yang pertama, jumlah kandidat yang cukup banyak. Jika jumlah kandidat terlalu sedikit, tentu saja ini bukanlah suatu masalah. Akan tetapi, jika jumlah kandidat sudah membludak, hal ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Dibutuhkan suatu strategi yang tepat agar proses rekrutmen karyawan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Tentu saja perusahaan akan sulit untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Next. Baik, yang materi keempat adalah tentang teknik dan sumber rekrutmen. Next. Di sini teknik rekrutmen dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rekrutmen yang disentralisasikan dan rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang disentralisasikan itu memiliki arti bahwa teknik rekrutmen yang dikelola oleh satu bagian atau departemen tertentu berdasarkan kebutuhan dari masing-masing bagian atau departemen. Dan yang rekrutmen yang didesentralisasikan memiliki arti bahwa teknik rekrutmen yang pengelolaannya diserahkan pada masing-masing bagian atau departemen itu sendiri. Next. Nah, sumber rekrutmen di sini dibagi menjadi 2.
Ada internal dan eksternal. Yang internal ialah promosi, karyawan kontrak, transfer atau rotasi, dan pengkaryaan karyawan kembal. Next. Nah, sumber rekrutmen eksternal diantaranya ialah lembaga pendidikan, anggota keluarga karyawan, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, outsourcing, dan asosiasi profesi. Next. Yang kelima, ada analisa jabatan. Tujuan dari analisa atau analisis jabatan ini untuk job description, job classification, job evaluation, dan job design restructuring. Nah, tahap dalam analisis jabatan ini kita ada 3. Yang pertama, persiapan awal, kedua, pengumpulan data, dan terakhir, penyempurnaan data. Di persiapan awal ini, ada 2 hal yang harus kita persiapkan, yaitu identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Dalam pengumpulan data, ada 5 teknik cara pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, kuesioner, logs, dan juga kombinasi. Nah, dari penyempurnaan data ini, kita dapat memperoleh data, lalu kita pisahkan untuk memperoleh data yang lebih relevan lagi. Manfaat dari analisis jabatan ini sebagai penarikan serta seleksi tenaga kerja, sebagai penempatan posisi tenaga kerja, sebagai keperluan dalam penilaian kerja, sebagai perbaikan syarat dalam pekerjaan, dan sebagai alat promosi jabatan pada tenaga kerja. Yang keenam, kita punya deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan atau job description adalah uraian yang mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, dan informasi-informasi penting lainnya yang melekat pada jabatan tersebut. Tujuan deskripsi jabatan ini ada 3. Sementara tujuan utamanya itu untuk mengumpulkan data pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan dan untuk pengiklanan pengrekrutan karyawan yang berbakat. Yang kedua, memberikan pandangan yang jelas mengenai kandidat yang dibutuhkan oleh departemen ataupun divisi tertentu untuk melakukan tugas dan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, untuk menentukan apa yang harus disampaikan kepada kandidat tentang pekerjaan apa yang akan Yang ketiga, untuk menentukan apa yang harus disampaikan kepada kandidat tentang pekerjaan apa yang akan diisinya, dan juga apa yang harus dilakukan apabila terpilih menjadi karyawan. Contoh dari deskripsi jabatan ini seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer keuangan, dan juga manajer pemasaran. Baik, materi yang ketujuh adalah seleksi karyawan. Seleksi karyawan sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara umum dan menurut ahli. Secara umum adalah proses seleksi karyawan di dalam perusahaan merupakan cara pemilihan orang yang tepat untuk menduduki posisi atau jabatan. Hal ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dalam proses seleksi ini, perusahaan dapat menyaring keahlian dari kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang kedua, menurut ahli. Menurut Samsudin, pengertian seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Next. Tujuan seleksi sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah memperoleh karyawan yang dapat bertanggung jawab dalam bekerja. Yang kedua adalah mendapatkan karyawan yang mau untuk bekerja keras, kemudian memperoleh karyawan yang inovatif, mendapatkan karyawan yang cerdas, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan karyawan yang disiplin. Next. Baik, selanjutnya ialah penempatan kerja. Definisi penempatan kerja ialah suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Next. Adapun metode yang harus ditempuh dalam hal ini, yang pertama ialah menentukan kebutuhan sumber daya manusia,
Yang kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penempatan yang valid. Yang keempat ialah pengadaan. Yang kelima, menyiapkan daftar dari para pegawai yang berkualitas. Yang terakhir ialah mengadakan seleksi pegawai. Next. Adapun syarat penempatan kerja. Yang pertama ialah informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan, dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut. Yang kedua, rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedianya tidaknya lowongan pegawai suatu instansi. Dan yang terakhir ialah keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Next. Selanjutnya ialah prinsip penempatan kerja karyawan. Yang pertama ialah prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan yang harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan dianggap. Yang kedua ialah prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga ialah prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas dibutuhkan ke satu arah, kesatuan pelaksanaan tugas, sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Dan yang terakhir ialah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Next. Berikutnya ialah faktor penempatan. Yang pertama ialah pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dengan minimum yang akan disyaratkan oleh perusahaan. Yang kedua ialah pengetahuan kerja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dengan wajar, yaitu pengetahuan kerja sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga ialah keterampilan kerja. Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktik keterampilan kerja. Dan yang terakhir adalah pengalaman kerja. Pengalaman seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pekerjaan yang harus ditempatkan dan lamanya melakukan pekerjaan. Next. Selanjutnya adalah bentuk penempatan kerja. Yang pertama ialah promosi. Apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang ditanggung jawabnya lebih besar, tingkatnya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi dan penghasilannya lebih besar pula. Manfaat bagi perusahaan maupun karyawan antara lain, promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. Yang kedua adalah transfer. Merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain, yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama. Dalam hal penempatan transfer, dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Yang pertama, penempatan seorang pada petugas baru dengan tanggung jawab hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status dahulu. Yang kedua, alih tugas penempatan karyawan yang tidak mengalami perubahan. Yang terakhir adalah demosi. Merupakan seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Selanjutnya, contoh studi kasus. Kali ini kita ambil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Latar belakang, seiring berkembangnya zaman dan bidang perindustrian, menyebabkan pertumbuhan perusahaan dengan berbagai konsentrasi meningkat. Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang pasti akan dicapai. Karyawan merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam perusahaan. Tujuan, untuk mengetahui kondisi real atau fakta mengenai rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu, proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal. Penempatan kerja,
Pertimbangan dalam menempatkan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan yang berasal dari hasil tes dan wawancara calon pegawai. Untuk kualifikasinya, yang pertama, memiliki kemampuan negosiasi dan analisa. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai kemasan fleksibel dan non-fleksibel. Yang ketiga, mampu mengoperasikan komputer. Yang keempat, pengalaman minimal 2 tahun di bidang terkait. Dan yang terakhir itu mampu berbahasa Inggris. Lalu untuk seleksi karyawannya, ada tes akademik, tes kesehatan, interview HRD, dan interview user. Kesimpulan dari rekrutmen karyawan di PT Indofood Sukses Makmur TBK untuk manajer, jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, sedangkan untuk staf ke bawah biasanya direkomendasikan oleh pegawai-pegawai yang lama. Lalu, perusahaan dapat memperluas sumber perekrutan pegawai dengan mencari melalui universitas atau perguruan tinggi serta sekolah kejuruan guna memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian tersebut. Baik, dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita bisa memberi kesimpulan, yaitu pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar perusahaan dan antar organisasi. Dengan demikian, peranan pekerja dalam suatu organisasi sangat vital, karena mampu menentukan hidup matinya organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat, dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan dengan proses seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif, supaya karyawan yang diterima benar-benar kualifikasi untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.